Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Octaviani Amelia Putri dengan NIM 21080760037. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis kualitatif anion. Analisis kualitatif adalah suatu proses mendeteksi keberadaan suatu unsur kimia dalam cuplikan yang tidak diketahui. Dalam kimia, analisis kualitatif dikenal suatu cara untuk menentukan ion, baik itu ion kation ataupun ion anion, tertentu dengan menggunakan reaksi selektif dan spesifik. Reaksi selektif adalah reaksi yang memberikan reaksi tertentu untuk satu jenis kation atau anion tertentu. Dengan menggunakan reaksi ini, maka akan terlihat adanya perubahan-perubahan kimia yang terjadi. Misalnya terbentuk endapan, terjadinya perubahan warna, bau, dan timbulnya gas. Salah satu cara penggolongan anion adalah pemisahan anion berdasarkan kelarutan garam-garam perak, garam-garam kalsium, barium, dan seng. Selain itu, ada cara penggolongan anion menurut Bunsen, Gilred, dan Vogel. Analisis anion secara kualitatif merupakan analisa yang dilakukan untuk mengetahui adanya anion serta jenis anion apa saja yang terdapat dalam suatu sampel. Identifikasi anion meliputi analisis pendahuluan, analisis anion dari zat asal, dan analisis anion dengan menggunakan larutan ekstra soda. Dalam analisa anion dikenal adanya analisa pendahuluan yang meliputi analisa kering dan analisa basah. Salah satu cara penggolongan anion adalah pemisahan anion berdasarkan kelarutan garam-garam perak, garam-garam kalsium, barium, dan seng. Selain itu, ada cara penggolongan anion menurut Bunsen, Gilred, dan Vogel. Penggolongan anion. Penggolongan anion dibagi menjadi 3 menurut Bunsen, yaitu sifat kelarutan garam perak, garam barium, garam alkali, warna, kemudahan menguapnya. Dan yang kedua, menurut Gilred, yaitu kelarutan garam-garam Ca, Ba, Cd, dan garam peraknya. Dan menurut Vogel, proses yang digunakan pada anion yang menguap bila diolah dengan asam, reaksinya dalam larutan. Uji pendahuluan awal pada analisis anion berdasarkan pada sifat fisika seperti warna, bau, terbentuknya gas, dan kelarutannya. Beberapa anion menghasilkan asam lemah, volatil, atau dioksidasi dengan asam sulfat pekat, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pada anion pertama, Ca-almin, pengamatannya bergelembung, tidak berwarna, bau menusuk, asap putih pada udara lembab, dan lakmus biru akan menjadi warna merah. Reaksi yang terjadi yaitu NaCl plus H2SO4 akan menghasilkan NaHSO4- plus HCl. Anion yang kedua, Br-, pengamatannya bergelembung, berwarna coklat, bau menusuk, berasap, lakmus biru akan menjadi warna merah. Reaksinya NaBr plus 2H2SO4 akan menghasilkan HBr plus NaHSO4- dan 2HBr plus H2SO4 akan menghasilkan Br2 plus SO2 plus 2H2O. Anion yang ketiga yaitu imin. Pengamatannya bergelembung, uap ungu jika dipanaskan, bau seperti H2S. Reaksi yang terjadi yaitu NaI plus H2SO4 akan menghasilkan NaHSO4 plus Hi. H2SO4 plus Hi akan menghasilkan H2S plus 4H2O plus 4I2. Anion yang ketiga, S2- dengan hasil pengamatan bau khas gas H2S, reaksinya ZNS plus H2SO4 yang akan menghasilkan ZnSO4 plus H2S. Anion yang selanjutnya yaitu CO3-2-, pengamatannya bergelembung, tidak berwarna, dan tidak berbau. Reaksi yang terjadi yaitu Na2CO3 plus H2SO4 akan menghasilkan Na2SO4 plus H2O plus CO2. Anion selanjutnya yaitu SO3-2- dengan hasil pengamatan bergelembung, tidak berwarna, bau sengah. Dengan reaksi yang terjadi, Na2SO3 plus H2SO4 akan menghasilkan Na2SO4 plus H2O
plus SO2. Dan anion yang terakhir yaitu CrO4 2- dengan hasil pengamatan perubahan warna dari kuning menjadi jingga. Reaksi yang terjadi yaitu 2K2Cr2O4 plus H2SO4 akan menghasilkan K2Cr2O7 plus H2O plus K2SO4. Anion sendiri dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan sulfat yang terdiri dari SO4 2-, SO3 2-, PO4 3-, Cr2O4 2-, BO2-, CO3 2-, C2O4 2-, dan ASO4 3-. Golongan yang kedua yaitu halida yang terdiri dari Cl-, Br-, I-, dan S2-. Anion yang ketiga yaitu nitrat dan yang terdiri dari NO3-, NO2-, C2H3O2-. Proses-proses yang dipakai dalam menganalisa anion yang pertama, proses yang melibatkan identifikasi produk-produk yang mudah menguap yang diperoleh pada pengolahan asam-asam. Proses ini dibagi lagi ke dalam subklas yaitu gas-gas dalam dilepaskan dengan asam klorida encer atau asam sulfat encer, seperti karbonat, hidrogen karbonat atau bikarbonat, sulfit, tiosulfat, sulfida, nitrit, hipoklorit, sianida, dan sianat. Lalu, gas atau uap dilepaskan dengan asam sulfat pekat. Hal ini meliputi zat-zat dari A plus zat berikut: fluorida, heksafluorosilikat, bromida, iodid, nitrat, klorat atau bahaya, perklorat, permanganat juga berbahaya, bromat, borat, heksasionoferat 2, heksasionoferat 3, tiosianat, format, asetat, oksalat, tartat, dan sitrat. Yang kedua yaitu proses yang tergantung pada reaksi dalam larutan. Proses ini juga dibagi menjadi subklas yaitu A. Reaksi pengendapan, sulfat, peroksodisulfat, fosfat, fosfit, hipofosfit, arsenat, arsenit, kromat, dikromat, silikat, heksafluorosilikat, salisilat, benzoat, dan suksinat. Yang B. Oksidasi dan reduksi dalam larutan manganat, permanganat, kromat, dan dikromat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai analisa anion. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.